Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran berikutnya, yaitu tentang zat adiktif. Nah, sebelumnya mari kita lihat dulu apa sih yang dimaksudkan dengan zat adiktif itu. Nah, zat adiktif adalah zat-zat kimia yang dapat mengakibatkan kecanduan atau ketagihan pada pemakainya. Misalnya narkoba atau yang biasa merupakan kepanjangan dari narkotika dan obat berbahaya atau psikotropika. Nah, kemudian zat adiktif itu sendiri dibedakan menjadi 4. Yang pertama dari kelompok narkoba, yang kedua dari kelompok alkohol, yang ketiga dari kelompok psikotropika, dan yang keempat zat adiktif lainnya. Narkotika ini atau yang kita kenal sebagai narkoba itu merupakan zat adiktif yang dapat mempengaruhi susunan saraf pusat dan dapat mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku yang biasa digunakan untuk mengatasi gangguan jiwa. Tetapi kebanyakan narkoba ini disalahfungsikan oleh pemakainya. Nah, zat adiktif ini dibagi menjadi 3 jenis. Ada yang berperan sebagai stimulan, ada yang berperan sebagai depresan, dan ada yang berperan sebagai halusinogen. Nah, sekarang kita lihat satu persatu. Kita lihat untuk yang stimulan. Nah, stimulan ini merupakan golongan zat adiktif, yaitu golongan obat-obatan yang sangat efektif memberikan rangsangan terhadap otak dan sistem saraf. Yang tergolong ke dalam stimulan contohnya adalah amfetamin, yaitu ekstasi, dan kokain. Nah, jadi stimulan ini obat yang dapat memberi rangsangan terhadap otak dan sistem saraf pusat. Kemudian ada yang termasuk golongan depresan. Untuk zat adiktif yang tergolong ke dalam depresan yaitu golongan obat-obatan yang dapat memperlambat aktivitas sistem saraf pusat yang mengakibatkan turunnya tingkat kesadaran. Nah, obat ini dikenal sebagai obat penenang, maka disebut sebagai depresan. Yang tergolong ke dalam depresan contohnya adalah morfin dan barbital. Kemudian yang ketiga yaitu termasuk dalam golongan halusinogen. Nah, zat adiktif yang tergolong ke dalam halusinogen adalah golongan obat-obatan yang menyebabkan timbulnya halusinasi atau hayalan. Misalnya LSD dan ganja. Nah, ini contoh tanaman ganja, yaitu dapat menyebabkan orang yang memakainya menjadi berhalusinasi atau berhayal. Nah, ini beberapa zat adiktif. Nah, sekarang kita lihat dulu, tadi sudah narkoba, sekarang kita lihat yang alkohol. Alkohol atau yang kita kenal sebagai minuman keras, yaitu alkohol yang memiliki kandungan alkohol dalam minumannya lebih dari 1%. Nah, untuk miras ini atau alkohol digolongkan menjadi 3, ada miras golongan A, yaitu yang mana kadar etanolnya dari 1% sampai 5%. Contohnya adalah bir. Kemudian ada miras golongan B dengan kadar etanol dari 5% sampai 20%. Contohnya adalah anggur dan whisky. Kemudian ada miras golongan C dengan kadar etanolnya lebih dari 20% sampai 55%. Contoh yang tergolong dalam miras golongan C adalah arak, mansion house, dan brandy. Nah, ini kelompok adiktif dari golongan alkohol. Kemudian berikutnya kita lihat kelompok zat adiktif dari zat psikotropika. Psikotropika yang berpotensi sebagai penyebab sindrom ketergantungan digolongkan menjadi 4. Ada golongan 1, jenis ini mempunyai potensi sangat kuat dalam penyebab ketergantungan, misalnya pil ekstasi. Kemudian ada psikotropika dari golongan 2, yang mana jenis ini mempunyai potensi kuat dalam penyebab ketergantungan, misalnya
flexiridin atau yang biasa disingkat dengan PCP. Kemudian ada psikotropika golongan ketiga, yaitu jenis ini mempunyai potensi sedang dalam penyebab ketergantungan. Misalnya adalah flunitrazepam, rohypnol, dan mogadon. Kemudian ada psikotropika golongan keempat, yaitu jenis ini mempunyai potensi ringan dalam penyebab ketergantungan. Misalnya ada alprazolam atau biasa disingkat dengan Xanax, kemudian ada bromazepam atau lesotan, dan ada diazepam atau biasa disebut dengan Valium, dan ada estazolam atau S-ligan. Nah, ini kelompok-kelompok psikotropika kalau dilihat dari potensi penyebab sindrom ketergantungannya. Jadi golongan 1 yang potensinya sangat kuat, golongan 2 potensi kuat saja, golongan 3 potensi sedang, dan golongan 4 yang termasuk dalam potensi ringan penyebab ketergantungannya. Oke, baik, lanjut. Zat adiktif berikutnya yaitu ada zat adiktif lainnya. Zat adiktif lain adalah suatu zat obat yang dapat menimbulkan ketergantungan selain ketiga golongan yang tadi. Dan zat-zat yang termasuk kategori ini adalah inhalansia, nikotin, dan kafein. Nah, penyalahgunaan zat adiktif. Pemakaian zat adiktif harus dikontrol oleh dokter atau psikiater sehingga benar-benar berguna untuk memulihkan orang yang sakit. Meskipun demikian, pada saat ini banyak sekali terjadi penyalahgunaan obat untuk tujuan yang tidak tepat. Nah, penggunaan narkoba biasanya dimulai dengan coba-coba. Namun, hal itu berlanjut mencapai tingkat ketergantungan. Nah, apabila seseorang telah mencapai tingkat ini, maka orang tersebut sudah berada pada lingkaran setan. Oleh karena itu, jauhi narkoba sekarang juga. Jangan pernah mencobanya. Nah, zat adiktif ini dapat memicu yang penyalahgunaannya dapat memicu adanya tawuran karena akibat mengkonsumsi dari alkohol. Konsumsi minuman beralkohol dapat memperlambat aktivitas otak dan sistem saraf. Dalam jumlah yang sangat kecil, alkohol dapat merangsang semangat dan memberi rasa segar sekaligus memperlambat reaksi terhadap lingkungan. Mengkonsumsi dalam waktu yang lama dan banyak akan menyebabkan penyakit sirosis hati atau hati berlemak, sedangkan konsumsi yang berlebihan akan menyebabkan kematian. Nah, razia alkohol kepada pengemudi untuk menghindari terjadinya kecelakaan. Karena sebagian besar kecelakaan disebabkan karena adanya pengonsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebih. Nah, orang yang ketagihan alkohol dinamakan dengan alkoholik. Pada umumnya, dia akan selalu mengkonsumsi alkohol dalam jumlah konsumsi yang cenderung meningkat. Apabila kebutuhannya tidak terpenuhi, dia akan merasa gelisah, sukar tidur, mual, gemetar, dan menderita. Berikut zat adiktif lainnya adalah rokok. Rokok itu dibuat dari daun tembakau yang dikeringkan. Dan apabila dibakar akan mengandung lebih dari 4.000 zat kimia. Sebagian besar dari zat tersebut berbahaya bagi kesehatan. Contoh bahan yang terkandung di dalam rokok ada kandungan nikotin, tar, karbon monoksida, zat karsinogen, dan zat iritan. Nikotin termasuk dalam golongan yang stimulan. Orang yang merokok tidak hanya berbahaya bagi dirinya saja, tetapi juga untuk orang di sekitarnya. Orang yang tidak merokok dan secara tidak sengaja menghirup asap rokok disebut sebagai perokok pasif. Perokok pasif berpotensi mengidap penyakit sakit mata, batuk, sakit kepala, dan kanker paru-paru. Nah, kita lihat efek rokok pada tubuh. Orang yang merokok maka dapat menyebabkan mengalami gangguan penciuman, kemudian mengganggu pengecapan pada lidah, dan noda nikotin menyebabkan kuning pada gigi. Kemudian dapat menyebabkan bronkitis dan emfisema pada paru-parunya, dan yang lebih parah akan menyebabkan adanya kanker paru-paru. Kemudian menyebabkan penyakit pada hati, menyebabkan borok pada lambung. Nah, ini bahaya-bahaya yang ditimbulkan pada pengguna rokok.
Kemudian bahan kimia berbahaya apa saja yang terkandung di dalam rokok? Nah, rokok pada bagian ujungnya saja itu sudah mengandung hidrogen cyanida, yaitu racun untuk hukuman mati. Nah, kemudian pada abu rokok yang lain itu akan mengandung aseton yang digunakan sebenarnya untuk penghapus cat. Kemudian di dalam rokok juga mengandung amonia yang biasa digunakan untuk pembersih lantai. Kemudian kulit terluarnya itu mengandung toluena, kemudian mengandung zat arsenik, kemudian mengandung metanol, kemudian naptalena, kemudian mengandung kadmium dan mengandung butan. Sementara ujung dari pangkal rokok ini itu mengandung bahan karbon monoksida dan mengandung bahan plastik PVC. Nah, kalau kita lihat semua bahan yang terkandung di dalam rokok ini adalah bahan-bahan yang sangat berbahaya. Sehingga awas, merokok dapat menyebabkan kanker, serangan jantung, impotensi, dan bahkan gangguan kehamilan dan janin. Oke, itu bahaya-bahaya bahan kimia yang terkandung di dalam rokok. Kemudian berikut kita lihat zat adiktif berikutnya, yaitu ada kopi dan teh. Kopi dan teh ini mengandung zat kimia yang tergolong ke dalam stimulan, yaitu kafein. Nah, kopi dan teh mengandung kafein yang berkhasiat untuk menstimulasi susunan syaraf pusat dan efek menghilangkan rasa lapar, letih, dan mengantuk. Nah, kafein dapat meningkatkan daya konsentrasi dan suasana jiwa. Konsumsi kopi dan teh yang secara berlebihan, yaitu lebih dari 20 gelas sehari, dan kopi lebih dari 4 gelas sehari, akan mengakibatkan ketagihan dan meningkatkan kadar homocysteine dalam darah, sehingga memperbesar resiko terkena serangan jantung. Nah, itulah dia penjelasan tentang zat adiktif yang terdapat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, baik, demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.